Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya mewakili dari moderator. Terima kasih Pak Waka. Saya dikasih moderator. Yang pertama mungkin langsung aja dari Bapak perwakilan dari BPNA. Ya. Apa yang menjadi unek-unek, ya. Ada yang jadi permasalahan, silahkan utarakan. Baik. Nanti dari pihak ini grup sebelah atau grup B itu apa? Nanti dengarkan dulu, baru nanti bergantian. Ya. Silahkan Bapak. Oh iya. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini kondisi saya lagi batuk, jadi di tengah jalan nanti kalau batuk ya mohon dimaklumi. Ya gitu ya. Dan terima kasih ini atas waktunya yang diberikan oleh Pak Kapolres. Ya dalam hal ini diwakili oleh Pak Waka. Dan terima kasih pula ini sahabat-sahabat dari Pertamina yang sudah hadir dalam rangka mendiskusikan atau musyawarah terkait dengan, saya tidak bicara mengenai sengketa lahan ya, mencari kebenaran hukum ya terhadap tanah yang ada di wilayah Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Banten. Tepatnya di Blok Daun dan Blok Lapang yang saat ini diduduki atau didirikan bangunan PT Biofuel dan Pertamina. Pertanyaan saya sederhana, atas dasar hukum apa pihak Pertamina atau Biofuel menduduki lahan itu? Itu yang pertama. Kalau boleh saya flashback cerita mengenai kronologis cerita, perkara perdata ini timbul, ini perebutan mengenai sah waris antara as-sah waris almarhum Muhyiddin bin Safi yang bernama almarhum Dulgani bin Jafar dengan almarhum Jasir dan kawan-kawan ya. Perkara ini timbul berawal tahun 83. Sidang pertama itu tahun 83 naik di PN Serang. Dan dilanjutkan sidang kedua di Pengadilan Tinggi waktu itu Bandung ya. Waktu itu belum Provinsi Banten ya, masih Bandung, dan dilanjutkan seterusnya kasasi dan PK tahun 92. Dan keseluruh putusan itu dimenangkan oleh almarhum Dulgani dan kawan-kawan ya, 4-0 ya, 4-0. Status kalau sepak bola gitu skornya 4-0. Jadi di PN ya kita nggak perlu tegang lah, ini kan diskusi ini kan, ini kita nggak mau, kita ini kan orang yang bermoral, kita dia semua tahu hukum kan itu ya. 4-0 ya. Dan perjalanan waktu tahun 88 itu sudah pernah dilakukan eksekusi, ini perlu digarisbawahi, 2 blok dari 4 blok lahan yang disengketakan. Blok yang disengketakan itu ada 4. Satu objek perkara itu adalah blok Buntu, blok Waru, blok Daun, dan blok Lapang. Blok Daun, blok Waru, dan blok Buntu itu sudah dilakukan eksekusi tahun 88. Berkasnya nanti ada, dan Pertamina pernah kami kasih tahu karena rekan-rekan kami juga banyak yang di Pertamina ya, termasuk Pak Waluyo juga rekan, Bu Tini rekan. Jadi saya malu sebetulnya ini ngomong ini ya, malu. Cuma karena koridor penegakan hukum kalau nggak kita mulai kan ya akan begini terus kan gitu ya. Di samping tujuan kita merubah paradigma lah ya. Jadi tahun 88 itu pernah dilakukan eksekusi 2 blok dari 4 blok objek perkara, yaitu blok Buntu dan blok Waru. Tahun 92 inkrah ya. Dan 2009 itu ketua panitera Pengadilan Negeri Serang namanya Saudara Aan SH itu memberikan keterangan inkrah, itu nanti saya kasih unjuk ya, semuanya buktinya ada. Tapi tahu-tahu tahun 96 itu nongol SHGB nomor 9 tahun 96 atas nama PT Pertamina. Dan anehnya di sini SHGB itu atas nama Pertamina, tapi PBB-nya atas nama PT Elnusa. Ini kan menurut saya
nggak tahu kalau pemahaman hukum saya kurang ya. Menurut saya ya, menurut Undang-Undang Agraria nomor tahun 60 pun nggak inilah itu ya, satu ya. Kedua, tahun 2009 ini saya kasih headline-nya aja ya biar nggak terlalu kasihan nanti Pak Polisi ini jagain kita kan tugasnya banyak. Tahun 2009 itu katanya ada peradilan bantahan antara almarhum Dul Ghani dan kawan-kawan merupakan ahli waris sah Kemudian bin Sabu sebagai pemilik lahan dengan Pertamina 2009 ini. Tahun 92 sudah inkrah. Tahun 2009 itu ada penegasan kekuatan hukum tetap. Mana ada di Republik ini yang sudah inkrahnya ada intervensi lagi. Putusan pengadilan harus dilaksanakan. Dan tahun nomor 50 itu 2009. Dan katanya ini di dalam peradilan bantahan yang menurut dugaan saya itu rekayasa dugaan ya ini ya. Itu tahun 2009 pula itu dilakukan banding di PT Banten karena sudah ada Provinsi Banten kan. Anehnya ini Bapak Ibu ya dari Pertamina maupun Pak Polisi ini ditetapkan tanggal 17 Agustus tahun 2009. Mana ada hari libur itu amar putusan ditetapkan itu. Kalau seluruh pejabat di Republik ini itu aktifnya kayak seperti ini, waduh 5 tahun ini Amerika kalah ini. Hari libur aja masuk kan gitu kan, ada sidang kan gitu kan. Tanggal 17 dan saya punya buktinya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, seluruh dokumen kepemilikan lahannya ada pada kami. Direk C nomor 59 asli tahun 35 sama 41 ada pada kami. Surat keterangan batas-batas dari beliau Pak Lurah Lebak Gede ada pada kami. Surat keabsahan kepemilikan dari 3 lurah pada kami pada saat proses perkara sebelumnya sama yang berjalan. Saya flashback lagi mengenai dugaan peradilan rekayasa ya. Di situ kenapa saya tegaskan? Karena ahli waris itu semuanya waktu itu tidak pernah memberikan kuasa hukum kepada siapapun dan dia membuat pernyataan loh yang diketahui oleh 4 lurah, bukan 1 lurah aja, 4 lurah. Ini nggak usah kita katakan menguliti negara kita ini sama juga warga negara Indonesia ya. Jangan nanti semakin kelihatan bodohnya kan kurang bagus ya. Dan dalam putusan nomor 50 Pertamina mengakui tahun 72 itu membeli dari Jasir dan dari Pemda. Ini saya punya fakta hukumnya. Ini udah tipikal loh. Jangan salah. Bekerja sendiri atau bersama-sama melakukan suatu kegiatan sehingga menimbulkan kerugian negara. Ini konteks objeknya. Bapak-bapak ibu sekalian ya, kami duduk di sini itu mencoba menjembatani dan memang konteks ahli waris ini sebetulnya nggak ada karena tanah itu milik saya sekarang ini sambil alih. Nama saya Jarwo ya. Dan titik ini ada 3 substansi pembelotan terhadap hukum, dugaan mafia peradilan, pemalsuan dokumen negara, sama tipikor. Kalau ini dinaikkan bagaimana nih hancurnya BUMN ini? Seperti tadi bicara mafia peradilan, jelas konteksnya, saya punya datanya kok. Dasar apa Pertamina membuat sertifikat? Sertifikat itu kan ada aturannya. Enggak boleh, ini zaman sekarang enggak zaman dulu. Seorang dirut Pertamina, seorang direktur Pertamina, seorang Kapolres, terus turun maki-maki tukang becak. Sekarang tukang becak berani maki-maki itu, maki-maki Kapolres. Bilang gubernur korupsi berani, eranya beda gitu lah. Tolong paradigma ini disadari semua gitu. Tahun 92 inkrah, 96 nol sertifikat atas nama Pertamina. Saya punya buktinya, kopi sertifikatnya. Dan SPPT-nya atas nama El Musa. Riwayat tanah sampai timbul sertifikat ini dari mana? Pelepasan hak nggak pernah. Dari pihak kelurahan nggak ada statement yang menyatakan itu pernah dilepas haknya. Termasuk bagian pertanahan saya hadirkan
kelurahan Pak Gede, Pak Murni, dan Pak Lurah Aliwatmi sebagai lurah, dan mantan KDL tahun 65 itu yang menguasai Serang itu ada Pak Udin yang jenggotan ini bukan 58 salah, mohon maaf ya, dia bukan jenggotan, bukan berarti teroris loh ya ini ya, karena umurnya udah tua. Ini bisa bercerita, saya di sini itu tidak mencari musuh dan tidak akan pernah saya janjikan ke beliau Pak selaku penegak hukum tidak akan pernah anarki, karena anarki itu juga mutu Pak sekarang ini. Masih banyak cara yang lain bisa untuk menggoyang republik ini gitu loh. Dan saya jamin dalam 1 minggu ini mohon ya disikapi ini apa yang saya katakan, karena minggu berikutnya kemungkinan saya akan konferensi pers. Kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju silahkan somasi kami. Kita berjalan di koridor hukum. Pertanyaan saya kalau itu dilakukan, berapa tumbang yang tumbangnya? Institusi pengadilan, institusi BUMN, termasuk BPN, termasuk pribadi-pribadi yang memang dari awal ikut kolusi menciptakan ini. Karena ada kolusi timbul gratifikasi. Apalagi di sini ada pengakuan Pertamina tertulis yang saya punya buktinya. Saya itu masih menutup saja. Ini ada fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kok cuma diri Pertamina? Mertuanya Pak SBY aja masuk sel. Ini perlu dipahami sama rekan-rekan yang lain, saudara-saudara saya ya. Saya menyadari bahwa yang lain ini kan pegawai, saya pun pegawai kan gitu, menjalankan tupoksi, protap, job deskripsi kan gitu. Yang mohon sebagai penyambung lidah jangan sampai masalah ini mencuat di publik. Seperti kemarin kita sudah ditelepon sama Pak Mas Denny Indrayana karena penyiaran elegan, alhamdulillah, karena kebijakan beliau Pak Kapolsek semuanya kondusif. Kita melakukan penggembokan penyegelan itu tujuannya minta perhatian sebetulnya. Proses hukum itu sudah kita lalui sampai mentok. Sampai Ketua PN Serang Saudara Sumartono 2011 1 bulan yang lalu itu ditegur sama Kepala Badan Pengawasan MARI. Buktinya ada. Jadi dasar penggembokan kemarin itu banyak. 1 inkrah ya tahun 92. Anmaning dari PN Serang yang 3 kali diterbitkan nggak pernah dilaksanakan. 2003, 2007, 2011 ada semua bukti.